Joshua, salam. Apa kabar? Dimanapun teman-teman berada, tentunya saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dari semua sumber daya yang menggerakkan roda dunia kerja, maka sumber daya manusia yang paling penting. Saya kira teman-teman semua pasti setuju. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa jiwanya organisasi, jiwanya perusahaan itu adalah sumber daya manusia atau para karyawan. Nah, secara akal sehat kita bisa menarik hubungannya atau kaitannya dengan tingkat kepuasan kerja. Logikanya adalah kalau teman-teman merupakan jiwanya organisasi atau perusahaan, tentunya teman-teman seyogianya, seharusnya memelihara tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Betul atau betul? Pasti jawabannya betul. Karena kita, teman-teman, kita semua menjadi jiwanya organisasi atau perusahaan. Kepuasan kerja atau job satisfaction adalah tingkat kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini menyiratkan perasaan atau feeling teman-teman terhadap pekerjaan teman-teman terkait dengan pemenuhan kebutuhan atau keinginan yang teman-teman inginkan atau yang teman-teman butuhkan. Jadi bisa dikatakan demikian, sadar atau tidak sadar. Jika teman-teman merasa bahwa kebutuhannya, keinginannya telah terpenuhi melalui pekerjaan teman-teman, maka tingkat kepuasan kerja teman-teman adalah tinggi. Jika tidak atau sebaliknya, maka tingkat kepuasan teman-teman adalah rendah. Karena ini menyangkut perasaan teman-teman, maka tingkat kepuasan kerja itu relatif. Artinya, kita semua satu dengan lain berbeda, tidak ada yang sama. Sebagai contoh, misalkan ada teman-teman yang menyenangi pekerjaannya sekalipun tidak produktif. Karena katakanlah tidak adanya target atau tujuan yang menekan untuk dicapai. Di sisi lain, mungkin ada teman-teman yang sebenarnya tidak puas dengan pekerjaannya, tapi terus bekerja keras karena siapa tahu dengan bekerja keras akan mendapatkan promosi. Untuk itu, tidaklah tepat kalau dikatakan bahwa tingkat kepuasan kerja absolut, artinya sama untuk semua orang. Tidak bisa. Karena kepuasan kerja itu tidak absolut, maka selalu saja ada orang-orang yang tidak puas dengan pekerjaannya. Katakanlah dari 10 orang, 1 atau 2 puas, 1 atau 2 tidak puas, yang mayoritas yang jumlahnya sekitar 6 sampai 8 bisa dikatakan bahwa memiliki tingkat kepuasan kerja yang biasa-biasa. Jadi bagaimana hubungannya dengan etos kerja, tingkat kepuasan kerja ini? Tentu secara akal sehat kita mengatakan jika tingkat kepuasan kerja kita tinggi, maka etos kerja kita tinggi. Jika tingkat kepuasan kerja kita rendah, maka etos kerja kita juga rendah. Tapi sebelum kita membahas, mari kita melihat sejenak terlebih dahulu memikirkan kenyataan yang ada. Dalam kenyataan sehari-hari, termasuk juga dalam pekerjaan, teman-teman pasti menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan dapat terpenuhi. Betul atau tidak? Pasti betul. Di sisi lain, tingkat kepuasan kerja relatif. Bagaimanapun idealnya organisasi di mana tempat kita bekerja yang bisa memberikan tingkat kepuasan kerja tinggi, tetap saja relatif. Biasanya pernyataan yang demikian. Sebenarnya saya ingin lebih dari apa yang saya peroleh sekarang. Tetapi untuk ini saja saya sudah puas. Apalagi kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya lain dari perusahaan atau organisasi lain. Jadi selalu saja atau seringkali kita harus berkompromi antara apa yang kita inginkan dengan kenyataan yang ada. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa tingkat kepuasan kerja itu relatif. Jika tingkat kepuasan kerja relatif, itu menyiratkan bahwa adanya dinamika atau fluktuasi tingkat kepuasan kerja. Karena ini menyangkut perasaan teman-teman terhadap pekerjaannya. Bisa nggak kita memelihara tingkat kepuasan kerja kita tetap tinggi kalau misalkan lingkungan kerja kita tidak kondusif, kalau misalkan lingkungan kerja kita tidak mendukung. Nah ini jadi pertanyaannya. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menstabilkan dinamika tingkat kepuasan kerja ini pada tingkat tertentu atau suhu yang konstan. Apakah mungkin atau tidak?
Jawabannya mungkin, yaitu melalui tekad. Tekad adalah keteguhan kehendak. Kita sebagai manusia memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas berarti kita bisa memilih pilihan dari berbagai pilihan yang tersedia. Kita bisa mengambil tindakan berdasarkan kebijakan kita sendiri dari berbagai alternatif tindakan yang ada. Jika sesuatu dengan bebas bisa kita pilih atau lakukan, tentunya tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Ini menandakan bahwa teman-teman bisa mengambil keputusan tanpa halangan. Kehendak itu berkaitan erat dengan keinginan. Jika teman-teman tidak mengingini sesuatu, maka kehendak itu seolah-olah akan tidur. Tapi sekali teman-teman mengingini sesuatu, katakanlah saya ingin tingkat kepuasan kerja yang tinggi, bagaimanapun situasi dan lingkungan pekerjaan yang ada, maka kehendak teman-teman akan bergerak. Apalagi kalau ada halangan, kemauan yang lebih besar dibutuhkan. Nah, kemauan yang lebih besar, kemauan yang pasti, kebulatan hati, kemauan yang keras, ini bicara tekad. Sekali lagi, maka tekad adalah keteguhan kehendak. Sekarang kita lihat ada etos kerja, ada kepuasan kerja, dan ada tekad. Sejauh mana teman-teman dapat menerima kenyataan yang ada dalam lingkungan kerja, itu terekspresikan melalui etos kerja teman-teman. Bisa nggak tetap bersemangat kerja yang tinggi kalau lingkungan kerja tidak mendukung? Itu pertanyaannya. Tapi tersirat di sini bahwa etos kerja itu adalah muncul dari diri sendiri, bukan? Etos kerja adalah semangat kerja yang merupakan ciri khas seseorang. Jadi kita lihat nih, etos kerja, semangat kerja ada dalam diri kita, termasuk juga dengan tekad. Untuk menstabilkan tingkat kepuasan kerja kita, tidak ada cara lain adalah kita menyetel tekad kita, karena itu kita kendalikan 100% untuk mendorong kehendak kita untuk tetap bersemangat kerja, untuk tetap menampilkan semangat kerja yang prima bagaimanapun lingkungan pekerjaan kita. Apakah ini mungkin? Mungkin. Apakah ini realistis? Realistis. Kenapa saya sebutkan realistis? Tadi kita sudah bahas, suka atau tidak suka, tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. Itu faktanya. Selalu atau seringkali yang kedua, kita berkompromi apa yang kita mau dengan kenyataan yang ada. Dan yang ketiga, tadi kita sudah pelajari bahwa tingkat kepuasan kerja itu relatif. Jadi semuanya akhirnya tergantung dengan kita. Tergantung dengan kita, maksudnya tergantung dengan tekad kita. Tekad kita 100% yang kendalikan. Karena itu berbicara keteguhan kehendak kita. Jadi jika teman-teman bisa menyetel tekad teman-teman dengan benar, apapun lingkungan pekerjaan yang ada, teman-teman dapat menikmati pekerjaannya. Coba pikirkan dulu deh. Kalau perlu, diulang kembali video ini untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Karena ini perlu waktu untuk kita pikir-pikir. Karena cenderung kita menyalahkan lingkungan di luar, padahal kendalinya ada di dalam diri kita sendiri. Demikian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk menonton DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya. Dan like, share, komen, serta subscribe dan klik loncengnya untuk senantiasa teman-teman mendapatkan informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai bertemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.